Bersama saya Zaskia Resya Ananda dengan NIM P2723502450 dari kelas 3A akan memaparkan tugas perbaikan nilai UTS Praktikum Mikrobiologi dengan materi pewarnaan bakteri gram, angka lempeng total atau ALT, dan angka kapang homir atau AKK. Yang pertama itu ada pewarnaan bakteri gram. Untuk pengertiannya sendiri, yaitu pewarnaan bakteri gram merupakan metode pewarnaan diferensial utama dalam mikrobiologi untuk identifikasi awal bakteri yang mengelompokkan bakteri menjadi dua jenis. Yang pertama ada gram positif dan gram negatif. Nah, hal itu berdasarkan ketebalan lapisan peptidoglikan pada dinding selnya dan banyak sedikitnya lapisan lemak pada membran sel. Untuk tujuan dilakukannya pewarnaan bakteri ada dua tujuan utama. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bakteri dengan membedakan bakteri menjadi dua kelompok utama, gram positif dan gram negatif, yang merupakan langkah awal dalam proses identifikasi bakteri. Yang kedua, dengan melihat morfologi bakterinya, mengamati bentuk seperti kokus atau bulat, basil atau batang, dan spiral, serta susunan sel bakteri seperti tunggal, berpasangan, rantai, dan bergerombol. Pada pewarnaan bakteri itu ada 4 jenis reagen untuk pewarna. Yang pertama itu ada kristal violet sebagai pewarna utama yang memberikan warna ungu pada semua sel bakteri baik gram positif maupun gram negatif. Yang kedua itu ada Lugol's iodine sebagai mordant membentuk kompleks kristal violet iodine CVE yang lebih besar. Yang ketiga itu ada etanol 96% atau aseton sebagai larutan pemucat pada bakteri gram positif. Lapisan peptidoglikan yang tebal akan mengalami dehidrasi yang menyusut sehingga pori-pori pada dinding sel menutup dan kompleks CV1 yang berwarna ungu terperangkap di dalamnya. Pada bakteri gram negatif, lapisan peptidoglikan yang tipis tidak dapat menahan kompleks CVE dan lapisan membran luar yang kaya akan lipid itu akan larut oleh alkohol sehingga warna ungu akan luntur dan sel menjadi tidak berwarna. Yang keempat itu ada safranin sebagai counterstain yang memberikan warna merah atau merah muda. Pada bakteri gram positif yang sudah berwarna ungu tidak akan menyerap safranin, namun pada bakteri gram negatif yang telah kehilangan warna ungunya akan menyerap safranin dan menjadikannya berwarna merah ataupun merah muda. Selanjutnya kita masuk ke prosedur dari pewarnaan bakteri gram ini dengan yang pertama, buat preparat ulas atau smear yang telah difiksasi. Yang kedua, teteskan kristal violet sebagai pewarna utamanya. Tunggu kurang lebih 1 menit lalu cuci dengan aqueous mengalir. Yang ketiga, teteskan mordant seperti Lugol's iodine. Tunggu kurang lebih 1 menit, cuci dengan aqueous mengalir. Selanjutnya yang keempat, beri larutan pemucat seperti etanol 96 atau aseton tetes demi tetes hingga etanol yang jatuh menjadi jernih. Jangan sampai terlalu banyak sehingga menyebabkan over-decolorize. Cuci dengan aqueous mengalir. Yang kelima, teteskan counterstain seperti safranin. Tunggu kurang lebih 45 menit, 45 detik. Cuci dengan aqueous mengalir. Yang keenam, keringkan dengan kertas tisu yang ditempelkan di ulasan. Namun jangan sampai merusak ulasan, lalu biarkan mengering di udara. Yang ketujuh, amati di bawah mikroskop. Dan yang kedelapan, ulasan bakteri itu diamati warnanya. Apakah berwarna biru gelap atau ungu merupakan gram positif atau berwarna merah muda yang merupakan gram negatif. Yang terakhir itu ada contoh dari bakteri gram positif maupun gram negatif. Untuk bakteri gram positif itu ada Staphylococcus aureus yang sering menyebabkan infeksi kulit dengan berbentuk kokus bergerombol seperti anggur. Yang kedua ada Streptococcus pyogenes yang menyebabkan radang tenggorokan berbentuk kokus berantai. Yang ketiga ada Bacillus anthracis yang menyebabkan penyakit antraks dengan bentuk batang atau basil. Yang kedua itu ada bakteri gram negatif yang seperti Listeria coli yang sering ditemukan di usus besar. Nah, beberapa strain ini dapat menyebabkan diare dengan bentuk batang atau basil. Yang kedua ada Salmonella typhi yang menyebabkan demam tifoid dengan bentuk batang. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu Vibrio cholerae yang menyebabkan penyakit kolera dengan bentuk koma atau batang melengkung. Selanjutnya kita masuk ke materi angka lempeng total atau ALT. Pengertian dari ALT ini sendiri yaitu angka yang menunjukkan jumlah bakteri mesofil dalam tiap
setiap 1 mili atau 1 gram sampel makanan yang akan diperiksa. Untuk tujuan dari dilakukannya uji ALT ini sendiri yaitu untuk menghitung pertumbuhan koloni bakteri aerob mesofil setelah sampel makanan ditanam pada lempeng media yang sesuai dengan cara tuang lalu diinkubasi selama 24 jam sampai 48 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Selanjutnya, untuk prosedur dari uji ALT yaitu yang pertama, siapkan 5 buah tabung reaksi steril dan pipet ukur. Simpan tabung tersebut ke dalam rak tabung reaksi. Yang kedua, masukkan NaCl 0,9% sebanyak 9 mili ke masing-masing tabung reaksi. Lalu tutup tabung reaksi tersebut dengan kapas. Yang ketiga, beri label pada tiap tabung reaksi yang akan digunakan dengan penandaan dari pengenceran 10 pangkat min 1 sampai 10 pangkat min 5. Sampel dihancurkan dengan mortar dan stempel dan timbang sebanyak 1 gram. Apabila sampel tersebut berbentuk cair, pipet sebanyak 1 mili. Lalu masukkan ke dalam tabung reaksi dengan tanda 10 pangkat min 1. Kocok dengan cara menggoyangkan tabung ke satu arah dengan menggunakan vortex agar homogen. Yang keenam yaitu pipet 1 mili sampel dari tabung reaksi 10 pangkat min 1 masukkan ke reaksi dalam tabung dengan tanda 10 pangkat min 2. Kocok hingga homogen, lalu ulangi prosedur tersebut hingga tabung reaksi dengan tanda 10 pangkat min 5. Yang ketujuh, buat media PCA dengan menimbang sebanyak 2,25 gram PCA, dilarutkan dalam 100 ml Aquadex, lalu panaskan ke dalam di atas hot plate dengan suhu 270 derajat Celcius sampai larutan jernih. Lalu sterilisasi menggunakan autoclave. Yang ke-8, siapkan petri dish sebanyak 5 buah, beri tanda pada tiap petri dish sama seperti pada tabung reaksi, masukkan media PCA ke dalam petri dish. Yang ke-9 yaitu pipet 1 mili sampel dari tabung reaksi ke dalam masing-masing petri dish, yaitu tabung reaksi 10 pangkat min 1 dimasukkan ke dalam petri dish dengan tanda 10 pangkat min 1, begitu seterusnya sampai tanda 10 pangkat min 5. Putar petri dish searah jarum jam sebanyak 5 kali, kemudian berlawan arah jarum jam sebanyak 5 kali atau membentuk angka 8 sebanyak 5 kali, lalu inkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam sampai 48 jam. Selanjutnya, lalu, apakah ada ketentuan dan cara penghitung ALTK? Tentu ada dong. Untuk ketentuan dari ALT sendiri yaitu mikroba yang dapat dihitung sebesar 30-300 koloni. Untuk kurang dari 30 koloni itu dianggap cemaran dan lebih dari 300 koloni itu spreader atau tak terhingga sehingga tidak dapat dihitung. Dan mari kita masuk ke contoh soal ya. Mahasiswa Nafarma melakukan pemeriksaan ALT dari sampel sosis daging sapi. Dari hasil perhitungan diketahui bahwa jumlah koloni pada pengenceran 10 pangkat min 1 sebanyak 284 koloni, 10 pangkat 2 min 2 sebanyak 38 koloni, dan 10 pangkat min 3 itu sebanyak 16 koloni. Berapa jumlah ALT yang dilaporkan oleh mahasiswa tersebut? Untuk jawabannya yang masuk ke dalam rentang di soal itu ada pada pengenceran 1 dan pengenceran 2. Untuk pengenceran 1 itu dapat ditulis 284 koloni dikali 1 per 10 pangkat min 1, dan pada pengenceran kedua itu dapat ditulis 38 koloni dikali 1 per 10 pangkat min 2. Nah, selanjutnya untuk menaikkan angka pangkat min itu dengan cara maka pada pengenceran 1 yaitu 284 dikali 10 pangkat 1, dan pada pengenceran kedua menjadi 38 dikali 10 pangkat 2. Dan untuk menyamakan pangkatnya maka kita sama-sama menaikkan pangkatnya menjadi 10 pangkat 3, yaitu menjadi 2,84 dikali 10 pangkat 3 dan 3,8 dikali 10 pangkat 3. Jadi rata-rata hasilnya adalah 6,64 dikali 10 pangkat 3 yang jika hasilnya dibagi itu menjadi 3,3 dikali 10 pangkat 3 CFU/ml. Yang terakhir, kita masuk ke materi angka kapang Homir atau AKK. Pengertian dari AKK ini sendiri yaitu angka yang menunjukkan jumlah kapang atau Homir dalam setiap 1 mili atau 1 gram sampel. Untuk tujuan dilakukannya uji AKK ini sendiri yaitu untuk menghitung pertumbuhan kapang atau jamur atau Homir pada lempeng media yang sesuai dengan cara dituang lalu diinkubasi pada suhu kamar sekitar 25 derajat Celcius
Celcius selama 5-7 hari. Untuk prosedur dari uji AKK itu sendiri sebenarnya sama dengan uji ALT. Yang membedakan jika ALT menggunakan media PCA sebanyak 2,25 gram dan diinkubasi selama 24-48 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Namun pada uji AKK ini menggunakan media PDA sebanyak 4 gram dan diinkubasi selama 5-7 hari pada suhu kamar 25 derajat Celcius. Untuk lalu apakah ada ketentuan dan cara menghitung ALTK? Tentu ada dong. Untuk ketentuan dari ALT sendiri yaitu mikroba yang dihitung itu 15-150 koloni. Untuk kurang dari 15 dianggap cemaran dan lebih dari 150 itu dianggap sebagai spreader atau tidak terhingga sehingga tidak dapat dihitung. Dan rumus yang digunakan itu sama dengan ALT, yaitu jumlah koloni kali 1 per faktor pengenceran. Kita masuk ke contoh soal ya. Mahasiswa Anafarma melakukan pemeriksaan AKK dari sampel Siplicia kunyit yang diperoleh dari pasar tradisional. Hasil perhitungan diketahui jumlah koloni pada pengenceran 10 pangkat min 1 itu sebanyak 275 koloni, 10 pangkat min 2 itu sebanyak 198 koloni, dan 10 pangkat min 3 itu sebanyak 167 koloni. Berapa jumlah AKK yang dapat dilaporkan oleh mahasiswa tersebut? Tentu jawabannya adalah 1,67 kali 10 pangkat min 5 karena 1,67 kali 10 pangkat 5 karena jumlah koloni pada tiap pengenceran itu lebih dari rentang yang ketentuan AKK yaitu 15-150 koloni. Maka hasil yang didapatkan untuk hasil akhirnya itu merupakan pengenceran yang paling besar yaitu pengenceran ketiga yaitu 1,67 kali 10 pangkat 5 CFU per ml. Sekian pemaparan dari saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.